warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsha Mayer, NPM 2020020019 dari Prodi Ekonomi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Mamuju. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konsep akidah dalam Islam. Di dalamnya ada beberapa pembahasan. Yang pertama, pengertian akidah. Yang kedua, ruang lingkup akidah. Yang ketiga, sumber dan fungsi akidah. Dan yang terakhir, prinsip-prinsip akidah. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian akidah. Relevansi antara arti kata akadan dan akidah adalah keyakinan itu tersimpul dengan kokoh di dalam hati, bersifat mengikat dan mengandung perjanjian. Jadi, akidah adalah sesuatu yang diyakini seseorang. Sesuatu di sini bisa berbentuk malaikat, Allah Subhanahu wa taala atau benda-benda lain. Itulah yang disebut akidah. Kemudian ada beberapa definisi. Yang pertama, akidah adalah beberapa perkara yang wajib diyakini keberadaannya oleh hatimu, mendatangkan ketentraman jiwa, menjadi keyakinan yang tidak bercampur sedikit pun dengan keraguan-raguan itu. Ini menurut Hasan al-Banna. Kemudian, menurut Abu Bakar Jabir al-Zairi, akidah adalah sejumlah kebenaran yang dapat diterima secara umum oleh manusia berdasarkan akal, wahyu, dan fitrah. Ini dipatrikan oleh manusia di dalam hati secara pasti dan ditolak segala sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran itu. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu ruang lingkup akidah. Ilahiyat segala sesuatu yang berhubungan dengan ilah, Tuhan, Allah, seperti wujud Allah, nama-nama dan sifat-sifat Allah, af'al Allah dan lainnya. Nubuat segala sesuatu yang berhubungan dengan nabi dan rasul, termasuk tentang kitab-kitab Allah, mujizat, keramat dan lain sebagainya. Ruhaniyat segala sesuatu yang berhubungan dengan alam metafisik seperti malaikat, jin, iblis, syaitan, roh dan lain sebagainya. Simahiyat segala sesuatu yang hanya bisa diketahui lewat sya'mi seperti alam barzakah, akhirat, azab kubur, tanda-tanda kiamat, surga, neraka, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah sumber dan fungsi akidah. Sumber akidah ada dua, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Allah mengutus Rasul yang membawa pesan darinya untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Pesan Allah itu ditulis dalam Al-Quran. Allah menganugerahkan kebijakan dan kecerdasan berpikir kepada manusia untuk mengenal adanya Allah dengan memperhatikan alam sebagai bukti hasil perbuatannya yang maha kuasa. Sebagai firman Allah dalam Al-Quran, pada hari ketiga ketika kami membangkitkan pada setiap umat seseorang saksi atas mereka dan mereka sendiri, dan kami datangkan engkau menjadi saksi atas mereka, dan kami turunkan kitab kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang yang berserah diri. Kemudian fungsi akidah, ada beberapa fungsi akidah. Yang pertama, sebagai pondasi untuk mendirikan bangunan Islam. Kemudian yang kedua, merupakan awal dari akhlak yang mulia. Jika seseorang memiliki akidah yang kuat, pasti akan melaksanakan ibadah dengan tertib, memiliki akhlak yang mulia, dan bermuamalat dengan baik. Kemudian yang ketiga, semua ibadah yang kita laksanakan, jika tanpa landasan akidah, maka ibadah tersebut tidak akan diterima. Kemudian pembahasan yang terakhir yaitu prinsip akidah. Ada beberapa prinsip akidah. Yang pertama, meyakini di dalam diri bahwa hanya Allah yang patut disembah, tempat meminta, tempat menggantungkan segala harapan dan doa. Yang kedua, meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah sebagai pembawa risalah kebenaran untuk menyelamatkan umat dari dunia sampai ke akhirat. Yang ketiga, meyakini bahwa ada kehidupan akhirat dan kehidupan setelah kematian. Yang keempat, meyakini bahwa Allah menetapkan segala sesuatunya dengan seadil-adilnya. Demikian presentasi saya pada kesempatan ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.